إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di hari Jumat pada tanggal 27 Oktober ini, yakni tentang menjaga amanah. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kami cinta kepada Allah dan cinta kepada kaum muslimin karena Allah, maka mengingatkan kepada diri hati pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk sama-sama menjaga persatuan dan menjaga keutuhan kebersamaan sebagai rakyat Indonesia ini. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, Allah memberikan kita kekayaan, dan ada sebagian mereka diberikan jabatan sebagai amanah pemangku kepala di daerah tersebut. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya fasilitas-fasilitas yang Allah telah berikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Minimal digunakan atas dasar cinta kepada Allah, digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Orang-orang yang diberikan amanah itu adalah orang yang hebat, karena dari amanah yang diberikan itu di pundaknya diberikan kepercayaan untuk merubah suatu keadaan, diberikan suatu tanggung jawab sebagai bentuk bahwa di tangan dirinya lah akan terciptanya suatu kemaslahatan umat, kebaikan baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan masyarakat, bahkan baik dalam kehidupan beragama maupun antar beragama di kota dan di daerahnya masing-masing. Maka siapapun yang diamanahkan, baik amanah baik terkecil
di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, maupun naik dan terus menaik. Ada amanah yang diberikan kepada menjadi orang terpercaya, menjadi lurah, wali kota, bahkan gubernur, bupati, bahkan seterusnya sebagai seorang presiden. Maka hendaknya dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang amanah tersebut, sehingga orang-orang yang diberikan amanah itu nantinya dia akan menjalankan tugasnya dengan baik? Maka di Quran surah Al-Ahzab ayat 72 itu, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, sesungguhnya telah aku kemukakan, kata Allah, amanah itu dulunya kepada langit dan bumi, wal jibali, dan dulunya juga aku telah tawarkan kepada gunung, fa abaina ayyahbilnaha, mereka semua enggan, mereka semua menolak karena saking beratnya amanah itu jika memang diterimanya itu. Wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula, dan lalu ada sebagian manusia itu ditimpakan sebuah amanah itu, padahal di antara mereka ada yang zaluman, ada orang-orang yang diberi amanah itu adalah zalim, jahula, dan orang-orang di antara mereka yang diberi amanah itu lagi bodoh, tidak mengerti tentang mengurus negara maupun mengurus tentang wilayah. Maka dari ayat ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, baik yang diamanahkan sebuah jabatan maupun kita yang dipimpin oleh orang yang diamanahi itu, hendaknya menjaga amanah itu dengan baik, karena amanah itu adalah tanggung jawab yang begitu besar. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ru'iyatihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap diri kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa mas'ulun an ru'iyatihi, dan dari kepemimpinan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hatilah. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati sekali, karena amanah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dulu mengatakan bahwa hendaknya seorang yang diberi amanah itu merasakan dirinya seperti tukang parkir. Jadi ketika diberikan amanah itu, dia merasakan itu adalah titipan. Ketika nanti diambil oleh pemiliknya, maka hendaknya amanah itu masih utuh dan masih rapi dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Apabila amanah yang diberikan itu ternyata dikembalikan adalah dalam keadaan kotor, penuh dengan tipu daya, diberikan amanah itu dikembalikan kepada Allah penuh dengan kecurangan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam. Walaupun kemenangan sesaat oleh orang-orang tersebut, maka sejatinya dia telah kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang berbuat jahil, berbuat curang terhadap amanah itu, tergolong kepada orang-orang yang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik, ayatul munafik salasun, 3 di antaranya adalah wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan kepercayaan dia selalu berkhianat. Inilah di antara ciri-ciri orang yang digolongkan oleh Rasulullah, orang-orang yang munafik. Di pundaknya sebuah amanah, tapi selalu menyeleweng maupun mencederainya. Maka orang-orang yang tergolong sebagai pemimpin, dari kepemimpinannya itu telah dia berkhianat tentang amanahnya itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh nanti di hari kiamat orang-orang yang munafik itu, yang bermuka dua itu, yang menggunting dalam lipatan itu, yang serigala berbulu domba itu, nanti di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang penghuni kerak api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ada tafsir mengatakan orang munafiklah yang paling pertama
dahulu memasuki dan mencicipi neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, maka para sahabat itu semua pada khawatir, semua pada sedih betapa besarnya amanah yang diberikannya itu. Maka Nabi Muhammad SAW pun memberikan ciri-ciri untuk kehati-hatian. Jadi mana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, janganlah kamu berikan amanah itu kepada orang yang memintanya. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan. Apabila ada seorang yang ingin dipilih, apabila ada seseorang yang minta dipilih untuk menjadi suatu pemangku amanah, maka kata Rasulullah, berhati-hatilah. Ini bukan suatu kewajiban dan keharusan. Menurut para ulama, ini berhati-hati untuk tidak memilih orang-orang yang meminta dipilih itu. Karena ketika orang itu meminta dipilih, sejatinya dia lupa bahwa jabatan itu adalah akan dimintakan berjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak ingin dipilih itulah, maka ketika dia disodorkan, ketika ada suara terbanyak yang mengusulkan nama dia, ingin dipilih, maka sejatinya pilihlah dia, karena dia sepertinya dia akan berhati-hati dengan jabatannya itu, dan dia akan beramanah tentang jabatannya itu, menjadi suatu kepala rumah tangga, menjadi kepala RT maupun seterusnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, sebagai kesimpulan khutbah yang pertama ini, mari kita sama-sama jaga saudara-saudara kita, ingatkan mereka apabila dia adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang penuh. Dia harus bertanggung jawab kepada dirinya, bertanggung jawab kepada keluarganya, bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, di bawahnya itu. Dan lebih berat lagi, dia harus memikirkan kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya itu. Maka setiap pintu akan memintakan pertanggungjawaban kepada pemimpinnya itu. Wahai pemimpin, gimana apabila di antara kami ada kemiskinan, kenapa engkau tinggal diam? Betapa besarnya tanggung jawab itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tema khutbah yang pertama itu, mari kita jaga amanah yang Allah telah berikan. Memang amanah itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa pemenangnya maupun siapa yang terpilih sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai bentuk ikhtiar dan kehati-hatian, mari jaga amanah itu supaya kita tidak salah memilih, dan supaya negeri ataupun daerah yang kita nikmati dan kita rasakan saat ini ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.